Ustadz Felix Xiao. Mau kaya, bantu atau minta? Mentalitas ini yang bikin hasilnya beda. Tapi orang miskinnya jangan minta-minta. Yang terjadi sekarang adalah orang-orang miskinnya mau minta-minta, orang-orang yang kayanya bermental miskin. Wah, Ini kan problem banget nih. Suka banget ini. Nah, maka kita harus selesaiin satu persatu. Suka banget. Jadi Agus sedih ini komplikasi nih ya. Betul. Komplikasi nih ya. Jadi jangan sampai mentalnya meminta-minta. Rasul kan melarang untuk orang untuk meminta-minta. Saya tuh pernah bercanda gini, maaf sama teman. Tapi ini maaf ya kalau ini penistaan, tolong dipotong ya. Saya sampai bilang begini. Ini Nabi Muhammad kalau ngeliat kasus ini, zaman dulu nggak ada katanya kayak begini kayaknya. Karena mentalnya udah diselesaiin. Itu bukan penistaan dong. Enggak, itu kan cuma berandai-andai. Maksudnya kalau Nabi Muhammad apakah ada permasalahan di zaman sekarang, itu kan bisa diobrolin. Sama kayak kita juga sering bilang di zamannya Nabi Muhammad misalnya dia menghadapi kafir Quraisy gitu kan ya. Kafir Quraisy itu kalau zaman sekarang orang-orang yang zaman sekarang yang aneh-aneh nih, mungkin ketika kafir Quraisy ngeliat mereka. Karena lebih parah. Dulu kurang nih, sekarang lebih parah. Nah iya makanya kayak gitu. Tapi di Al-Quran kita sendiri, maksudnya di ajaran agama kita sendiri, sebenarnya ya itu kan tadi dibilang konteksnya ya. Tapi ada nggak cara menyelesaikannya atau apa yang harus terjadi? Lah ini sampai kementerian turun tangan. Itu kalau kementerian turun tangan kayak gini, itu Om Ded juga bisa, Felix Xiao juga bisa kalau cuma satu individu. Iya. Tapi kan harusnya kan negara bikin kebijakan, jangan ikut-ikutan latah. Iya, kan, makanya. Komunitas punya tanggung jawab, negara punya tanggung jawab, individu punya tanggung jawab. Tapi kan susah juga dong, bro. Maksudnya saya juga nggak mau nyalain kementeriannya ya. Betul. Karena kalau gue jadi kementerian ini, gue diserang terus. Makanya kalau saya jadi menterinya, ya udah bos ini dah orangnya. Nah, itulah pentingnya orang yang jadi kementerian itu tahu apa yang harus dilakukan, sehingga tidak didikte sama orang. Karena kan nggak ada yang benar kalau kita didikte sama orang. Artinya kalau kita lihat bagaimana kemudian Islam menyelesaikan permasalahan semacam ini, misalkan. Gimana nih Ustaz? Secara individual Islam tuh membuat setiap individu tadi dia punya mental orang kaya. Jadi dia senantiasa mau membantu orang. Jadi dia tidak akan pernah membiarkan bahwasanya dia punya tetangga itu punya kesulitan tanpa dia ketahui. Maka Rasul katakan tidak sempurna keimanan seseorang ketika dia tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Berarti dia harus ngecek bahkan tetangganya. Dia tidak nyebut ras, agama dan sebagainya. Sama sekali tidak. Tetangga. Ya? Apapun itu ya. Apapun itu. Dan tetangga tuh di dalam Islam nanti ada 40 rumah bisa yang paling banyak. Dan itu lumayan satu RT berarti. Berarti dia harus ngecek minimal tetangga kiri dan kanannya. Minimal ya. Dia lihat mereka makan atau tidak, bagaimana kondisinya. Dan kalau misalnya dia tahu ada problematika, maka dia harus nyampein pada orang. Karena Islam mengajarkan orang susah, nggak mau ngerepotin orang lain.